Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, mahasiswa semester 2A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah hukum pidana pertemuan ke-5 dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni dan asistennya Bapak Rendi. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama tentang periodisasi pembahasan KUHP dan yang kedua tentang menganalisis pasal KUHP dan pasal RKUHP. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi pembaruan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan dan pembaruan Undang-Undang Hukum Pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan undang-undang. Di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukum tutupan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang penghasutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, dan yang keempat ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan, perjudian, dan kedelapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dan yang selanjutnya ialah metode pembaruan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolution, pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP, dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Dan yang kedua ada kompromis, merupakan pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan yang baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Misalnya UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP, yaitu bab dalam buku 11 pasal 479 A sampai dengan pasal 479 R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479 J KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385 A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. Dan yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasal KUHP dan pasal RKUHP. Di sini ada pasal KUHP pasal 134 tentang penghinaan dan
penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dan yang kedua, di sini ada pasal RKUHP pasal 209 mengancam pidana maksimal 4 tahun 6 bulan atau pidana denda bagi setiap orang yang menyiarkan tulisan atau gambaran berisi penyerangan kehormatan presiden wakil presiden. Komentarnya menurut saya lebih setuju dengan pasal RKUHP pasal 219 karena pada pasal tersebut dijelaskan dengan sangat jelas. Dan komentarnya ialah presiden adalah sebagian kepala negara dan sekaligus pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat Indonesia maupun hubungannya dengan masyarakat internasional. Karena presiden tersebut sangatlah penting dibutuhkan oleh masyarakat maupun negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.